Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang investasi, time, and capital market. Tapi pada materi mikroekonomi 2 ini kita tidak bahas keseluruhan, kita hanya bahas terkait dengan keputusan investasi dan keputusan produksi. Karena beberapa materi dari bab ini juga sudah dibahas di mata kuliah lain, yaitu di matematika ekonomi. Nah, yang perlu diingat dari materi ini keterkaitannya yaitu dengan nilai uang, baik present value, kemudian net present value. Kaitannya ini di matematika ekonomi saya rasa sudah diajarkan, termasuk dengan nilai diskonto. Kita langsung saja di keputusan investasi dan keputusan konsumen. Jadi memahami nilai present value maupun memahami dari setiap resiko itu penting untuk sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Maka di bab ini juga diajarkan terkait dengan terkait dengan net present value, kemudian terkait dengan resiko. Net present value ini pengukurannya harus di atas tingkat suku bunga, itu baru dianggap layak untuk dijalankan. Jadi kalau misalnya di bawah tingkat suku bunga NBV-nya, maka keputusan atau investasi di bidang tersebut itu tidak layak dijalankan. Tapi jika di atas tingkat suku bunga, lah itu bisa dijalankan. Nah, ini adalah beberapa resiko yang juga harus kalian pahami dalam hal pengambilan keputusan. Jadi setiap keputusan pasti ada resiko yang menyertai. Resiko-resiko itu bisa resiko yang terdiversifikasi, bisa resiko yang tidak terdiversifikasi. Tapi saya rasa ini tidak perlu kita bahas terlalu jauh, karena ini ada kaitannya dengan mata kuliah lain, yaitu di manajemen keuangan, atau khususnya di aspek resiko dan mitigasinya. Jadi kalau yang ambil di bidang keuangan perbankan, saya rasa ini akan disampaikan detail. Sekarang kita bahas di kaitannya dengan keputusan investasi. Jadi terkait dengan keputusan investasi oleh konsumen, ini sebenarnya kita bisa melihat bagaimana perusahaan itu harus menilai arus kas masa depan dan memutuskan apakah akan berinvestasi pada modal jangka panjang. Nah, konsumen atau kita ini juga menghadapi keputusan serupa ketika membeli barang tahan lama. Misalnya mau beli mobil, mau beli peralatan rumah tangga, atau lain halnya, mau memutuskan makan di tempat mana, mau memutuskan hiburan di mana, beli pakaian di mana, atau beli pakaian tidak, atau beli yang baru atau tidak. Keputusan membeli barang tahan lama ini tentu akan melibatkan suatu perbandingan antara manfaat di masa yang akan datang dengan biaya pembelian yang dikeluarkan saat ini. Jadi ketika seorang konsumen pun itu juga akan mengambil keputusan apakah biaya yang dia keluarkan saat ini itu dalam
masa yang akan datang itu nilai manfaatnya jauh lebih tinggi dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Misalnya anggap seseorang itu memutuskan pengen beli mobil atau tidak. Nah, jika kita menggunakan mobil tersebut selama 6 atau 7 tahun, maka sebagian besar dari manfaat tersebut dan sudah pasti biaya operasionalnya itu pasti akan timbul di masa yang akan datang. Biaya operasionalnya kan bisa saja biaya perawatan, biaya operasional BBM-nya itu pasti akan timbul. Nah, dengan demikian kita harus membandingkan aliran manfaat masa depan dari kepemilikan mobil tersebut, manfaat dari memiliki mobil tersebut, kemudian dikurangi kalau ada yang pakai asuransi berarti dikurangi biaya asuransi, pemeliharaan, dan sudah pasti BBM dengan harga belinya. Nah, demikian ketika memutuskan untuk membeli AC, tentu kita juga akan membandingkan nilai sekarang dan aliran manfaat yang kita dapat. Nah, ini persoalan ini tentu serupa dengan perusahaan, serupa dengan apa yang dihadapi oleh perusahaan ketika harus membandingkan aliran laba di masa yang datang dengan biaya pabrik ataupun peralatan saat ini ketika membuat keputusan investasi modal. Nah, dengan demikian kita harus menganalisanya dengan investasi yang kita keluarkan itu dengan biaya yang akan kita keluarkan. Jadi kita akan melakukannya pada keputusan seorang konsumen untuk membeli sebuah mobil, analoginya seperti itu. Nah, maka misalnya terkait dengan beli mobil, manfaat utama dari memiliki sebuah mobil adalah sudah pasti aliran jasa transportasi yang diberikan. Nilai dari jasa ini tentu berbeda antar konsumen. Kita asumsikan konsumen yang dimaksud menilai jasa tersebut dengan berapa rupiah per tahun misalnya. Kita asumsikan juga pengeluarannya. Nah, baru kita hitung apakah nilai itu kemudian layak kita memutuskan untuk investasi atau memutuskan untuk beli mobil. Nah, itu analoginya seperti itu. Jadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan seperti itu. Nah, begitu pula dengan investasi sumber daya manusia. Seorang produsen, seorang perusahaan ketika memutuskan investasi pada modal manusia atau human capital, nah ini juga ada pertimbangan yang harus dipertimbangkan, ya kaitannya dengan nilai NPV juga. Misalnya dengan NPV dengan kaitannya dengan pendidikannya. Jadi modal manusia itu kan berupa pengetahuan, kemampuan, dan juga pengalaman seseorang, pengalaman manusia tersebut itu akan membuat lebih produktif. Maka sehingga untuk mendapatkannya kita misal jika kita menempuh pendidikan tinggi atau pasca sarjana atau mengambil gelar sampai level yang jenjang paling tinggi atau mengikuti pelatihan kerja khusus. Nah, ini kan berarti sebenarnya kita berinvestasi di bidang manusia tersebut. Nah, nanti uang, waktu, dan usaha yang kita investasikan sekarang saat membangun modal manusia tersebut, saat membangun sumber daya manusia tersebut, itu akan memberikan hasil dalam bentuk peluang kerja yang memberikan pendapatannya lebih tinggi. Nah, bagaimana sebaiknya seseorang itu memutuskan untuk berinvestasi pada modal manusia atau tidak? Nah, anggaplah misalnya bahwa setelah menyelesaikan SMA, ketika kalian melanjutkan ke pendidikan tinggi selama 4 tahun, langsung bekerja setelah lulus SMA. Maka sederhananya kita menganalisis keputusan tersebut untuk alasan keuangan dan mengabaikan kesenangan lain. Nah, jadi kaitannya dengan 10 prinsip ekonomi yang pertama ada trade off di situ. Nah, itu yang bisa menjadi pertimbangan. Kemudian ada opportunity cost yang akan hilang di situ. Nah, maka dari situ kita bisa menghitung NPV dari pendidikan yang kita lakukan. Misalnya di sini NPV-nya misalnya terdapat 2 biaya utama yang terkait dengan perkuliahan ya. Misalnya pertama karena
Anda akan belajar, maka Anda akan menanggung biaya oportunitas yang hilang. Yang sebenarnya ketika kalian lulus bisa mendapatkan penghasilan. Nah, selama penghasilan itu berarti opportunity cost. Nah, itu menjadi pertimbangan. Nah, dibandingkan ketika kalian lulus dengan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, kemudian nanti akan mendapatkan pekerjaan yang tentunya harapannya kan lebih tinggi juga. Nah, dari situ akan menjadi perbandingan apakah menghilangkan merelakan 4 tahun untuk menempuh pendidikan tinggi atau langsung bekerja. Nah, dari situ bisa dihitung mana keputusan yang sebenarnya layak kita ambil untuk pembangunan sumber daya manusia. Begitu pula dengan perusahaan, ketika menginvestasikan sumber daya manusia, nah, apakah dengan mengeluarkan biaya untuk pendidikan bagi karyawannya atau bagi buruhnya, nah, itu dihitung kira-kira manfaatnya seperti apa, kemudian manfaat yang didapat, biaya yang dikeluarkan seperti apa. Nah, itu terkait dengan investasi sumber daya manusia. Nah, kemudian bagaimana pengambilan keputusan untuk memproduksi? Ya, berbicara terkait dengan keputusan produksi ini seringkali kita melibatkan aspek antar waktu. Produksi hari ini tentu akan berpengaruh pada penjualan atau biaya di masa yang akan datang. Jadi akan ada learning curve atau kurva pembelajaran, dan di setiap proses produksi itu kita akan bisa menilai akan semakin katakanlah learning curve itu seperti ini. Sumber daya manusia awalnya ketika 2 orang ini memproduksi ada kegagalan, bisa jadi seperti itu. Kemudian akan berupaya lebih baik lagi lah. Dari situ akan makin lama makin dengan sumber daya manusia yang hanya 2 misalnya, ini bisa jadi dengan learning curve lama kelamaan produksinya juga akan semakin bertambah dibandingkan di awal-awal memproduksi. Nah, itu di situ. Jadi dalam hal ini produksi saat ini sebagian merupakan investasi pada pengurangan biaya yang akan datang, dan nilai investasi tersebut harus kita pertimbangkan antara biaya dan manfaatnya. Termasuk kita mempertimbangkan sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, itu harus juga menjadi pertimbangan dengan memproduksi melibatkan sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, ini tentu kita harus mempertimbangkan biaya dan aspek ini. Dan sampai kemudian apa yang kita lakukan itu kemudian berimplikasi yang bisa merusak alam yang sulit untuk diperbarui. Nah, di situ kita harus mempertimbangkannya. Nah, ini kaitannya dengan harga dari suatu sumber daya yang tidak terbarukan. Nah, bisa diilustrasikan seperti ini. Jadi pada bagian A itu harga akan meningkat seiring berjalan waktu. Unit-unit dari suatu sumber daya yang masih terdapat di dalam tanah itu harus menghasilkan pengambilan yang sepadan dengan aset lain. Maka dengan demikian, ketika pasar persaingan misalnya, harga dikurangi biaya produksi marginal akan bertambah seiring dengan tingkat bunga. Maka perlu juga ada pertimbangan bunga. Nah, bunga ini kaitannya dengan value of money di masa yang akan datang. Sejauh ini itu bisa menjadikan referensi. Nah, di kurva B ini menunjukkan pergerakan ke atas dari kurva permintaan ketika harga meningkat. Jadi hubungan dengan harga dan kuantitas yang diminta. Tentu di dalamnya ada opportunity cost yang tadi juga sudah kita singgung. Bagaimana produksi sumber daya yang dilakukan oleh monopolis? Maka anggaplah seorang monopolis itu memutuskan untuk mempertahankan unit tambahan dari sumber daya yang masih terdapat di dalam tanah atau memproduksi dan menjualnya. Maka nilai dari unit tersebut ini merupakan pendapatan marginal dikurangi biaya marginal.
Nah, monopoli kan seringkali menguasai output total, maka dia akan memproduksi sedemikian rupa sehingga pendapatan marginalnya itu bisa dikurangi dengan biaya marginal. Sini. Monopolis tentu akan menghasilkan labanya dengan memilih satu output di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Marginal revenue-nya sama dengan marginal cost seperti yang sudah kita singgung di pasar monopoli. Nah, ini tadi sudah kita singgung terkait dengan suku bunga. Itu tentu akan mempengaruhi. Jadi tingkat suku bunga, kalau di Indonesia, suku bunga Indonesia misalnya, itu kan bisa kita sebut sebagai bunga pasar. Nah, itu juga akan dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dana pinjaman. Rumah tangga menawarkan dana dalam rangka mengonsumsi lebih banyak di masa mendatang. Makin tinggi bunga, maka makin banyak penawarannya. Nah, tapi makin tinggi bunga, tentu kan sedikit orang yang akan meminjam. Itu akan mempengaruhi pergeseran permintaan dan penawaran dari suatu modal atau suatu dana. Itu kan dari tingkat suku bunga. Ya, saya rasa itu terkait dengan materi hari ini. Kurang lebihnya silakan dibaca lebih detail. Jika ada yang didiskusikan, nanti bisa kita diskusikan di media WhatsApp atau media lainnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.